Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik sekalian yang saya kasihi, kembali bersama dengan saya Romo Kristoforus Hariliong. Kita akan merenungkan bacaan Injil pada hari ini, Sabtu 16 Januari 2021. Bacaan Injil diambil dari Markus bab 2 ayat 13 sampai dengan 17. Menarik, di sini kita bisa melihat bagaimana sikap Tuhan Yesus terhadap orang yang katakanlah dianggap berdosa. Tuhan Yesus dikisahkan dari dalam bacaan Injil ketika ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepada Lewi, "Ikutlah aku." Maka Lewi itu berdiri lalu mengikuti Yesus. Dan kemudian Tuhan Yesus makan di rumah Lewi. Dan ketika Tuhan Yesus makan di rumah Lewi, banyak pemungut cukai dan orang berdosa ikut makan bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi kelihatannya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini membuat gundah, katakanlah, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang melihatnya. Kenapa Tuhan Yesus yang adalah guru para murid-murid yang mengikuti Yesus itu makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa? Sesuatu yang aneh, karena ahli-ahli Taurat dan golongan Farisi ini menganggap diri ini lebih hebat, lebih super, lebih kudus, lebih suci dibandingkan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Orang berdosa itu tidak ada artinya menurut mereka. Orang berdosa itu, pemungut cukai itu disingkirkan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Inilah dia. Tuhan Yesus datang untuk mengobati orang, mengobati tanda kutip. Lalu Tuhan Yesus menjelaskan lagi, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Orang berdosa yang didatangi, yang disapa oleh Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya sungguh orang yang berdosa itu bisa bertobat. Dan bagi Tuhan Yesus betapa pentingnya orang yang berdosa itu mau bertobat. Kenapa? Apakah ahli-ahli Taurat dan golongan Farisi ini adalah orang yang bersih? Saya curiga, tanda tanya. Benar enggak ahli-ahli Taurat dan golongan Farisi atau orang-orang Farisi itu adalah orang yang bersih? Jangan-jangan mereka itu adalah orang-orang yang menikmati secara paksa, katakanlah, uang dari hasil cukai itu. Jangan-jangan mereka sudah menikmati tapi menganggap diri saya lebih suci. Toh saya ini ahli Taurat, saya ini orang Farisi. Jadi ditutupi itu. Kesalahannya katakanlah ditutupi. Busuknya itu ditutupi itu oleh predikat ahli Taurat dan orang Farisi. Jangan-jangan mereka ini menikmati loh, ya, hasil dari cukai tersebut, hasil dari pajak itu. Tapi anehnya di sini, ya, atau jeleknya di sini, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu memberi cap negatif. Tetap sekali berdosa, tetap dicap sebagai orang berdosa. Beda dengan Tuhan Yesus. Oke, kamu orang berdosa, tapi aku datang sebagai tabib yang menyembuhkan kamu. Aku datang untuk membuat kamu bertobat, kembali ke jalan yang benar. Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tidak memberi cap negatif, tetapi berusaha. Orang yang bagus itu adalah orang yang bisa mengajak orang bertobat. Bukan semata-mata saya sudah bertobat, saya sudah katakanlah kudus, katakanlah saya sudah suci, dan saya tidak mau bergaul dengan orang-orang berdosa. Ngapain saya bergaul dengan orang berdosa? Dan dalam pandangan saya orang-orang seperti itu, orang berdosa itu disingkirkan. Ini tidak sesuai dengan ajaran dari Tuhan Yesus.
Justru Tuhan Yesus datang kepada orang berdosa, menerima orang yang berdosa itu, dan membuka pintu kerahiman Allah bagi orang berdosa itu untuk bisa bertobat. Betapa Tuhan Yesus lebih mementingkan pertobatan kita sebagai manusia daripada kita menganggap diri kita ini lebih suci, lebih benar, lebih baik daripada orang lain. Di hadapan Tuhan Yesus tidak. Tuhan Yesus jauh lebih penting memperhatikan orang yang berdosa supaya bisa bertobat. Ini saya pikir ajaran yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jangan memberi cap negatif. Tapi ajaklah kalau ada orang yang berdosa, ajaklah supaya dia itu bisa bertobat. Itu panggilan kita. Bukannya menyudutkan, bukannya membuang, bukannya menyingkirkan orang berdosa, tapi kita rangkul, dirangkul itu, supaya dia itu sungguh bisa kembali ke jalan yang baik, ke jalan yang benar, yang dikehendaki oleh Tuhan. Jangan kita bicarakan orang, jangan kita menyudutkan orang, jangan kita gosipin orang, jangan kita memberi cap negatif kepada orang. Tapi berilah kesempatan kepada orang lain untuk bertobat, untuk kembali mengalami kasih karunia dari Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, semoga kita sungguh bisa menjadi pengikut Kristus yang juga bisa menebar kasih, membawa damai, membawa sukacita, khususnya kepada orang yang membutuhkan kasih, sapaan, sukacita dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita, Tuhan menguatkan kita, Tuhan melindungi kita, memberikan kasih-Nya, supaya kita juga bisa mengasihi, bersyukur, dan menerima siapa saja. Amin.